Magnet digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada beberapa alat elektronik yang digunakan ternyata menggunakan magnet. Magnet dapat memberikan manfaat untuk menunjang kegiatan yang dilakukan manusia. Contoh penggunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari antara lain pada pengeras suara atau speaker, mikrofon, pintu kulkas, kompas, dinamo sepeda, alat pengangkat besi, bel listrik, dan masih banyak yang lainnya. Kegunaan alat-alat tersebut adalah untuk mempermudah pekerjaan manusia. Berikut ini beberapa contoh pemanfaatan magnet dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pengeras suara. Dalam mengolah sinyal listrik menjadi suara yang dapat didengar, speaker memiliki komponen elektromagnetik yang terdiri dari kumparan yang disebut dengan voice coil untuk membangkitkan medan magnet dan berinteraksi dengan magnet permanen sehingga menggerakkan kon speaker maju dan mundur. 2. Mikrofon. Mikrofon adalah suatu alat elektronik yang dapat mengubah suara menjadi energi listrik. 3. Pintu kulkas. Pintu lemari es atau kulkas dapat menutup dengan rapat tanpa harus menggunakan kunci atau alat lainnya. Hal tersebut dikarenakan di sekeliling sisi pintu lemari es atau kulkas terdapat magnet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Berjumpa lagi dengan saya, Bu Anita. Kemarin kita sudah belajar tentang rangkaian listrik. Untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang kelas 6, tema 5, subtema 1, pembelajaran 2 tentang magnet. Simak video berikut ya. Tahukah kamu apa itu magnet? Ya, kata magnet berasal dari bahasa Yunani magnetis litos yang berarti batu magnesia. Magnet adalah benda-benda yang dapat menarik benda besi atau baja yang berada di sekitarnya. Magnet terdiri dari beberapa bagian, yaitu 1. Kutub magnet. Bagian ujung magnet yang memiliki gaya magnet paling kuat. 2. Sumbu magnet. Garis yang menghubungkan kedua kutub magnet. Kutub magnet. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara adalah kutub magnet yang menghadap ke utara ketika magnet dapat bergerak bebas. Kutub selatan adalah kutub magnet yang menghadap ke selatan ketika magnet dapat bergerak bebas. Ayo, kita mengenal kutub-kutub magnet. Kutub magnet terdiri dari kutub selatan dan kutub utara. Kutub selatan jika bertemu dengan kutub utara, maka akan terjadi tarik-menarik. Sebaliknya, jika kutub utara bertemu dengan kutub utara atau kutub selatan bertemu dengan kutub selatan, maka akan tolak-menolak. Teori magnet. Bila kita memiliki magnet yang besar, kemudian kita potong-potong menjadi dua buah, apakah potongannya juga merupakan magnet? Bagaimana kalau kita potong terus hingga tidak dapat dipotong kembali? Apakah masih magnet? Pada sebuah magnet, magnet-magnet elemennya tersusun rapi dan searah, sehingga menimbulkan kutub-kutub magnet. Pada besi bukan magnet. Magnet-magnet elemennya tersusun dengan arah yang berlainan, sehingga tidak menimbulkan kutub magnet.
Sebuah magnet yang besar tersusun dari magnet yang kecil yang kita sebut magnet elementer. Karena magnet elementer adalah magnet yang paling kecil yang berupa atom, maka setiap benda tersusun dari magnet elementer. Jenis-jenis magnet. Ada beberapa jenis magnet. 1. Magnet tetap. 2. Magnet tidak tetap. 3. Magnet buatan. Magnet tetap. Magnet tetap tidak memerlukan tenaga atau bantuan dari luar untuk menghasilkan daya magnet atau berelektromagnetik. Jenis magnet tetap selama ini yang diketahui terdapat pada neodymium magnet, 2. samarium combat magnet, 3. keramik magnet, 4. plastik magnet, 5. aluminium magnet. Magnet tidak tetap atau remanen tergantung pada medan listrik untuk menghasilkan medan magnet. Contoh, magnet tidak tetap adalah elektromagnet. Magnet buatan. Magnet buatan meliputi hampir seluruh magnet yang ada sekarang ini. Bentuk magnet buatan antara lain 1. Magnet U, 2. Magnet ladam, 3. Magnet batang, 4. Magnet lingkaran, 5. Magnet jarum atau kompas. Sifat-sifat magnet. Apa saja sifat-sifat magnet yang dimiliki? 1. Dapat menarik benda-benda dari besi dan baja. 2. Mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. 3. Bila bergerak bebas, kutub-kutub magnet akan selalu mengarah ke utara dan selatan. 4. Jika magnet dipotong-potong menjadi beberapa bagian yang lebih pendek, setiap potongan tetap memiliki dua kutub, yaitu utara dan selatan. 5. Kutub yang sejenis tolak-menolak, kutub yang tak sejenis tarik-menarik. Bahan-bahan magnet. Berdasarkan kemagnetannya, benda digolongkan menjadi 1. Bahan magnetik atau ferromagnetik, yaitu bahan yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya besi dan baja. 2. Bahan non-magnetik atau paramagnetik, yaitu bahan yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya aluminium dan kayu. 3. Diamagnetik, yaitu bahan yang ditolak oleh magnet. Contohnya emas. Membuat magnet. Setelah kita mengetahui perbedaan antara magnet dan bukan magnet, maka kita dapat membuat sebuah besi yang bukan magnet menjadi magnet. Bagaimana caranya? Dengan menyusun rapi magnet elementernya dan membuatnya searah, maka besi tersebut menjadi sebuah magnet. Cara membuat magnet atau menyusun magnet elementer ada 3 cara. 1. Digosok dengan magnet. 2. Diinduksi dengan magnet. 3. Dengan menggunakan arus listrik DC. Besi yang akan digunakan sebagai magnet digosok searah dengan magnet baja. Besi yang digosok lama-lama akan menjadi magnet. Yang kedua, dengan cara induksi. Besi yang didekatkan dengan magnet akan memiliki sifat magnet. Yang ketiga, dengan elektromagnetik atau dengan arus listrik DC. Besi yang dililitkan kumparan dengan dialiri arus listrik akan dapat menarik benda-benda ferromagnetik. Cara menghilangkan sifat magnet.
1. Dapatkah sebuah magnet kehilangan sifat kemagnetannya? Sifat kemagnetan akan hilang bila magnet-magnet elementer penyusunnya kembali ke posisi semula yang tidak teratur. Hal ini dapat terjadi bila magnet dipukul atau dibanting, dipanaskan atau dibakar, berada di sekitar arus listrik AC atau bolak-balik. Medan magnet. Medan magnet adalah wilayah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Arah magnetiknya adalah dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Gambar garis-garis anak-anak panah merupakan wilayah yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik magnet atau medan-medan magnet. Bumi merupakan magnet alam yang juga memiliki kutub utara dan selatan. Itu dibuktikan dengan kompas yang selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Medan magnet bumi sangat kuat sehingga dapat menggerakkan jarum kompas. Medan magnet pada kumparan merupakan cara membuat magnet dengan elektromagnetik atau dialiri alur listrik yang memiliki medan magnet. Dari percobaannya Ørsted menyimpulkan bahwa di sekitar arus listrik terdapat medan magnet. Untuk lebih memahaminya, perhatikan percobaan berikut. Ayo kita buat percobaan medan magnet. Magnet elektromagnetik dan magnet batang. Susunlah seperti pada gambar. Kumparan atau elektromagnetik dan magnet batang, keduanya diberikan serbuk besi. Ternyata luasan medan magnet sama, sehingga dapat disimpulkan kumparan atau solenoida bila diberi arus listrik akan menghasilkan medan magnet yang sama dengan medan magnet pada magnet batang. Gaya Lorentz. Bila elektron melintas memotong medan magnet, maka elektron tersebut akan mengalami suatu gaya yang mendorongnya ke arah tertentu. Gaya tersebut disebut gaya Lorentz. Untuk mengukur sejauh mana penguasaan materi tentang magnet, coba kerjakan soal berikut. 1. Jika dua buah kutub magnet sejenis berdekatan, maka akan terjadi yaitu 2. Dalam keadaan bebas, kutub magnet batang selalu menunjuk ke arah utara dan selatan bumi karena ... 3. Daerah yang berada di sekitar magnet yang terdapat gaya-gaya magnet dinamakan ... 4. Bahan yang dapat ditarik magnet dengan kuat yaitu ... 5. Sebuah besi didekatkan dengan sebuah magnet sehingga besi tersebut menjadi magnet dan mampu menarik serbuk besi yang ada di dekatnya. Hal tersebut adalah pembuatan magnet dengan cara ... Selamat mengerjakan. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.